Halo anak-anak, kita mau belajar pecahan. Nah, ya, mari disimak. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa sih itu pecahan? Pecahan itu adalah banyaknya bagian pada suatu kelompok. Jadi, dibaginya itu harus pada sesuatu yang sama jenisnya ya. Nah, anak-anak, pecahan harus terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Penyebut di bawah, pembilang di atas. Anak-anak, pecahan itu dinyatakan sebagai bagian dari kelompok. Nah, jadi ini di sini Bapak punya ada 6 nih kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini satu kelompok besar, tapi ada 6 kotak ya, ada 6 kotak tapi satu kelompok besar nih, karena mereka tergabung jadi satu kotak nih. Satu set 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 set. Nah ini namanya satu kelompok kotak besar tuh, satu kelompok bagian kotak besar. Nah, untuk membaca pecahan, kalau dalam matematik, dalam kalimat bahasa Indonesia, berapa banyaknya kotak biru? Kotak biru itu banyaknya ada 2 kotak biru dari 6 kotak. Dari total 6 kotak tuh, bacanya bisa sepanjang itu. Kalau dalam bentuk nilai pecahan, berapa nilai pecahan dari kotak warna biru? Kalian cukup menuliskan set 2/6. 2 kotak biru, 2 kotak biru dari 6 kotak totalnya. Karena ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 kelompok kotak biru dari 6 kelompok kotak. Nah, kalau ungu gimana Pak? Kalau ungu, besarnya satu kotak, satu kotak ungu, satu kelompok kotak ungu dari 6 kelompok kotak. Nah, ya, jadi besarnya 1/6. Nah, sekarang Bapak mau tanya, yang warna orange ini ada berapa banyak kotaknya? Ada 3. Kotaknya ada 3. Jadi cara membacanya kalau pakai kata-kata, ada 3 kelompok kotak warna orange dari 6 kelompok kotak. Nah, kalau dalam bentuk pecahan kayak gini nih. Tuh, 3-nya ini menyatakan banyaknya warna orange, 6-nya ini menyatakan banyaknya kotak. Tuh. Jadi anak-anak, nah anak-anak, jadi yang biru tadi ada berapa? Yang biru ada nilai pecahannya 2/6. Yang ungu 1/6, yang orange 3/6 ya. Kita lihat dari 1/6. 1/6, satunya adalah pembilang, 6-nya adalah penyebut. 2/6, 2-nya adalah pembilang, 6-nya adalah penyebut. 3/6, 3-nya adalah pembilang, 6-nya adalah penyebut. Nah, kalau anak-anak perhatikan, 1/6, 2/6, jatuh. Dan 3/6, coba lihat deh. 1 tambah 2 tambah 3 berapa sih? Iya benar, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Jadi angka-angka membilang ini kalau dijumlahkan, kalau kalian jumlahkan, hasilnya harus sama dengan angka penyebut.
Tapi kamu harus menjumlahkan ketiga bagian pecahan ini supaya mendapatkan angka yang sama dengan penyebut. Tuh. Jadi kalau kalian dapatkan penjumlahannya, nanti kalau kamu tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Nah, kalau kalian belajar lebih lanjut, nanti ke penjumlahan pecahan. Kalau kamu jumlah semua ini, nanti hasilnya 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Nah, 6 di bawah ini tidak perlu dijumlah lagi. Jadi, nah kalau kamu jumlahkan nih, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Bawahnya ngikut 6, 6, 6, 6, 6. Nah, jadi 6 per 6. Nah, anak-anak tahu nggak 6 dibagi 6? Per itu di dalam pecahan sebetulnya sama seperti pembagian, tapi hanya berbentuk garis. Kalau pembagian kan titik 2. Kalau per itu bisa dinyatakan sebagai pembagian. Nah, cara membaca ini 6 dibagi 6, nanti kalau kalian belajar di tingkat yang lebih lanjut, bahwa 6 dibagi 6 adalah 1. Nih. Jadi satunya ini adalah satu kotak yang besar ini nih. Tuh, satu kotak yang besar. Tuh. Bahwa ternyata 6 kotak ini berada pada satu kotak yang besar. Makanya pecahan itu tidak boleh bernilai 1. Jadi penyebut itu harus selalu lebih besar daripada pembilang. Itu untuk menyatakan sebuah bagian. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, "Pak, kalau semangka yang dipotong gimana, Pak? Kan warnanya sama." Nah, pecahan itu tidak hanya untuk mendeskripsikan beda warna, tapi pecahan itu juga mendeskripsikan bahwa adanya potongan atau bagian. Contohnya, nih kita lihat nih. Ternyata warna ungu ini bisa kita buka. Lihat deh, warna ungu ini bisa kita buka. Kita potong warna ungunya. Nah, tuh warna ungunya kita potong. Tuh. Warna ungunya kita potong sama kayak semangka kan yang kita potong walaupun warnanya sama. Jadi anak-anak mendeskripsikan pecahan, menghitung pecahan tidak hanya dari warna ya, tapi bisa juga dari potongan. Nah, kalau Bapak potong kayak gini, sekarang Bapak mau tanya, ini besarnya yang Bapak udah potong ini berapa sih nilai pecahannya? Iya, pecahannya bernilai 1 per 6. Karena Bapak potongnya 1. Bapak potong 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kelompok besar. Jadi 1 kelompok kecil dari 6 kelompok besar. Jadi nilai pecahannya bisa ditulis 1 per 6. Tuh. Gampang kan? Nah, anak-anak, Bapak punya 2 pecahan di sini nih. Ada 7 per 6, ada 7 per 8. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Dua-duanya benar, kawan. Jadi 7 per 8 itu dinyatakan sebagai pecahan. 7 per 6 juga dinyatakan juga sebagai pecahan. Ini namanya pecahan biasa. Tapi untuk menyatakan bagian dari yang kamu potong, dari contohnya dari yang tadi ini, nih, kamu tidak bisa menyatakan seperti ini. Nah, bahwa dalam bagian kelompok yang dipotong, bagian yang dipotong, tidak akan pernah kamu mendapatkan pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi dalam bagian yang dipotong, kalian akan selalu mendapatkan
pembilang yang selalu lebih kecil daripada penyebut. 2/6 lebih kecil pembilang dari penyebut. 3/6 lebih kecil pembilang dari penyebut. 1/6 lebih kecil pembilang dari penyebut. Sehingga ketika dijumlahkan, bagiannya itu memiliki hasil 6/6, atau kata lainnya 1. Jadi dalam bagian yang dipotong, kamu harus menyatakan satu bagian yang dipotong. Contohnya, kalau Bapak punya, ini Bapak masih taruh di sini. Wait. Nah, kalau ini karena anak lihat jatuh. Ini masih bisa disebut sebagai satu bagian. Jadi total semua ini adalah satu bagian kelompok kotak. Nah, kelompok kotak ya. Ini satu bagian kelompok kotak. Jadi setiap kotak yang dipotong harus bernilai lebih kecil daripada 1. Jadi untuk menyatakannya bisa kalian tuliskan sebagai pecahan. Karena semua yang kita pecah, kita potong, semua lebih kecil dari satu bagian. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang pecahan. Ada banyak kalian bisa menemukan pecahan, tapi ingat, pecahan itu tidak bisa digambarkan oleh kelompok yang berbeda jenisnya. Ini contohnya, ada spidol, ada tisu, ada aqua. Coba nyatakan sebagai pecahan spidol ini. Coba. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Ini bukan potongan atau bagian. Jadi spidol ini bukan berasal dari tisu bukan berasal dari aqua, atau aqua bukan berasal dari kelompok yang ada. Nah, tapi kalian bisa membuat kelompok dari manusia. Pecahan itu bisa juga dari manusia. Misalnya jumlah perempuan sama jumlah laki-laki di dalam suatu kelas. Kalian bisa membuat pecahannya berapa, perempuan berapa pecahannya, laki-laki juga berapa pecahannya gitu.